Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Kuningsi. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 5018152. Saya ingin mengumpulkan tugas video mengajar mata pelajaran IPS di kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah jika semuanya hadir. Semangat pagi hari ini. Alhamdulillah jika anak-anak semangat pada pagi hari ini, insya Allah akan membawa kecerdasan, kepintaran, dan membawa kesuksesan di masa depan. Amin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi hari ini, masyarakat terhadap peristiwa alam. Apa saja sih pengaruh perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam? Ada yang tahu anak-anak? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan sedikit menjelaskan pengaruh perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam. Nah, jadi peristiwa alam sekarang ini disebabkan oleh alam dan oleh manusia. Peristiwa alam akibat proses alam dapat terjadi kapan saja. Peristiwa alam akibat proses alam sulit untuk dihindari. Peristiwa alam tersebut berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat peristiwa alam yang terjadi akibat ulah manusia. Apa saja ya peristiwa alam yang terjadi dengan ulah manusia? Yaitu peristiwa alam yang dapat dihindari atau dapat dicegah. Peristiwa alam akibat ulah manusia berupa banjir, tanah longsor, polusi, dan sebagainya. Peristiwa alam yang terjadi belakangan ini terjadi karena ulah manusia. Kenapa ya terjadi karena ulah manusia? Karena perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap alam salah satu penyebab terjadinya peristiwa alam. Perilaku-perilaku tersebut berupa membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, pembakaran hutan, dan sebagainya. Nah, di sini anak-anak siapa nih yang suka membuang sampah sembarangan? Nah, mulai sekarang kalau membuang sampah pada tempatnya ya, agar kita mencegah terjadinya banjir. Wah, kalau banjir gimana ya? Nah, jadi kalau banjir, nanti rumah kita akan tenggelam. Kita tidak akan bisa tidur di rumah lagi, tidak bisa main bersama teman-teman. Nah, jadi kalau anak-anak membuang sampahnya di tempat sampah, maka tidak akan terjadi banjir. Sekarang jangan buang sampah sembarangan lagi ya, anak-anak. Oke, pintar. Pembakaran hutan. Nah, kalau hutannya dibakar, nanti jadi hutannya gundul. Hutannya gundul itu apa ya, Bu? Hutan gundul itu di sebuah hutan yang lebar, dia akan tidak ada satu pohon lagi. Jika tidak ada pohon, apa akibatnya? Nah, dia akan berakibat banjir. Kenapa bisa banjir? Karena pohon itulah yang akar dari pohon akan menyerap air yang ada. Jika tidak ada pohon, bagaimana air akan diserap? Tidak bisa, makanya terjadinya banjir. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang penyebab terjadinya kerusakan alam. 1. Penebangan hutan secara liar. Hutan dapat menghasilkan kayu, hutan juga menjadi tempat tinggal berbagai jenis hewan. Nah, jadi anak-anak, hewan-hewan itu banyak sekali yang tinggal di hutan. Coba anak-anak bayangkan, jika hutannya kita bakar, kita tebangi dengan secara liar, terus di mana hewan itu akan tinggal? Nah, jadi kita jangan menebang hutan sembarangan ya, agar kita juga dapat menjaga
salah satu tempat tinggal berbagai jenis hewan yang berada di dalam hutan. Terus, hutan melindungi tanah dan air yang ada di bawahnya. Hutan juga mencegah terjadinya banjir. Nah, itu yang Ibu jelaskan tadi. Jika hutan ditebang secara liar, maka dia tidak akan bisa meresap air-air, maka akan berakibat banjir. Tanpa hutan, sungai akan mengering. Tanpa hutan, banjir akan menerjang. Meskipun demikian, semakin tahun luas lahan hutan semakin menyempit. Penebangan liar atau pembakaran hutan terjadi di mana-mana sekarang. Kita harus menyelamatkan hutan. Nah, kita harus menyelamatkan hutan nih anak-anak. Bagaimana caranya kita harus menyelamatkan hutan? Yaitu tadi, salah satunya tidak membakar atau menebang hutan secara liar. Penebangan liar atau perubahan hutan terjadi di mana-mana sekarang. Hutan yang belum punah harus dipertahankan. Kita harus menghentikan penebangan hutan secara sembarangan. Untuk hutan yang sudah terlanjur rusak, perlu ditanami kembali dengan tumbuh-tumbuhan yang cocok. Nah, jika di sekitar rumah anak-anak ada lahan kosong nih, wah, kita coba menanam pohon kembali. Contohnya seperti pohon apa ya? Pohon jambu, pohon rambutan. Selain bisa menjaga dari banjir, kita juga dapat memanfaatkan buahnya nih. Nanti kalau buah kita bisa ambil, begitu ya. Kita harus melakukan rehabilitasi untuk menyelamatkan lahan gundul. Sementara itu, orang yang melakukan penambangan liar harus ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Nah, jadi yang menebang secara liar atau membakar secara liar itu akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Karena apa? Karena dia tidak memiliki hak atau surat izin atas penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Lalu yang kedua, membuang sampah sembarangan. Sampah ini juga menjadi masalah serius bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Ratusan ribu pabrik sampah dihasilkan. Sampah-sampah tersebut dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Setiap tahun, TPA mengalami kesulitan karena sempitnya lahan. Sementara jumlah sampah terus meningkat, jumlahnya tidak semua orang menaruh sampah pada tempatnya. Ada masyarakat tertentu yang membuang sampah sembarangan atau ke selokan air. Nah, ini yang penyebab berbahaya, yaitu membuang sampah pada selokan air. Kenapa? Karena akan mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang akan mengakibatkan banjir. Jika tidak tersumbat, maka air tidak akan mengalir dengan sempurna, maka ia akan meluap dan terjadinya banjir. Nah, jadi sampah ini anak-anak termasuk masalah yang sangat serius dari dampaknya banjir. Karena dengan adanya sampah itu, dia akan menyumbat aliran-aliran air. Nah, jadi kita jangan coba-coba membuang sampah sembarangan. Jika anak-anak melihat teman-temannya yang membuang sampah, ditegur. Misalnya dia membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan ya. Ambil terus buang pada tempatnya biar tidak mengakibatkan banjir. Kalau sudah banjir, bahaya. Rumah kita bisa tenggelam, tanam-tanaman kita bisa rusak, tidak bisa bermain bersama, kita harus tidurnya mengungsi. Jadi tidak baik membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang juga ke sungai. Terus sampah dapat merusak dan membunuh makhluk hidup yang hidup di sungai. Nah, benar sekali. Sampah ini jika kita buang ke sungai, maka ia akan mencemari sungai. Maka makhluk-makhluk yang hidup yang ada di sungai itu akan mati, seperti ikan, apalagi ikan, habis ikan, pokoknya makhluk sungai yang ada di sungai dia akan mati. Karena apa Bu mati? Kenapa Bu mati? Karena ia tercemari oleh sampah-sampah itu. Contohnya seperti sampah deterjen. Wah, ada sampah deterjen itu bahaya banget loh anak-anak. Kalau kita hanya membuangnya sembarangan, dia akan sisa-sisa deterjennya itu panas. Jadi sungai itu akan tercemari. Bayangkan, jika berapa masyarakat atau beberapa makhluk hidup, manusia
yang membuang sampah-sampah seperti contohnya sampah deterjen saja. Dia buang ke sungai. Jadi kita bayangkan, wah berapa banyak ya sampah deterjen yang mereka buang ke sungai? Sangat banyak tentunya. Maka ia akan cepat tercemar dengan sungai dan makhluk hidup yang berada di sungai seperti ikan, maka ia akan tercemari, ia akan mati. Nah, juga dapat jika kita membuang sampah sembarangan di sungai, maka airnya akan terpengaruh ya, jangan menjadi hitam, menjadi berbau busuk. Nah, contoh air yang tidak sehat atau yang tidak layak dipakai atau digunakan yaitu air yang mengeluarkan bau. Jika kita air mengeluarkan bau, sebaiknya jangan kita pakai. Misalnya mengeluarkan bau busuk nih, teman anak-anak mau mandi di sungai, tapi Ibu sudah menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap bencana alam. Jadi di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak nih, bencana alam apa sih yang sudah pernah terjadi di lingkungan anak-anak? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan, boleh diceritakan kepada teman-temannya. Kalau tidak ada yang di sekitar lingkungan, misalnya kalian lagi berlibur di rumah nenek nih. Nah, waktu berlibur di rumah nenek, tiba-tiba ada bencana alam, seperti banjir, seperti apa lagi? Tsunami. Tapi jangan sampai ya tsunami. Terus apa lagi ya? Puting beliung, angin. Boleh, siapa yang mau menceritakan? Tunjuk tangan ya. Baik. Oh, banjir. Penyebabnya apa sih banjir itu tadi? Membuang sampah sembarangan. Nah, bisa di tempat kita terjadi banjir jika kita membuang sampah di sembarangan tempat. Misalnya, kita lagi makan jajan nih. Kita lagi di jalan sambil berjalan, makan jajan, makan es yang pakai plastik. Terus tanpa sadar kita lagi cerita nih sama teman-teman, esnya sudah habis. Lalu kita buang ke selokan. Jajannya sudah habis, kita buang ke selokan. Lama-kelamaan nanti sampahnya jadi menumpuk di selokan jika tidak dibersihkan. Makanya akan terjadi banjir. Nah, banjir itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, anak-anak. Di tempat kita juga bisa terjadi banjir. Yaitu penyebabnya itu tadi, membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di selokan. Wah, nanti kalau terjadi hujan besar, kita membuang sampah di selokan, jadi airnya tidak mengalir kan? Nah, jadi ia akan meluap, lalu dia akan masuk ke rumah kita nih, semakin tinggi. Lalu kita mau tinggal di mana kalau dia banjir ya anak-anak? Nah, kalau banjir, kita akan mengungsi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau banjir, kita tidak bisa bermain, anak-anak. Bermainnya di mana? Karena tempat bermain kita sudah dipenuhi dengan air. Jadi, kita sangat-sangat tidak boleh untuk membuang sampah sembarangan. Ada lagi yang mengalami peristiwa seperti tadi, contohnya banjir, tsunami, atau angin yang berada di lingkungan kita. Tapi yang sering terjadi itu banjir ya. Soalnya kita jauh dari pantai, maka insya Allah akan jauh pula dari tsunami. Nah, di sini Ibu akan mengasih anak-anak contoh gambar-gambar bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita tadi, seperti banjir. Terus apa lagi? Penyebabnya Ibu akan mengasih contoh penyebabnya yang akan mengakibatkan banjir dan bencana alam yang lain. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya banjir, yaitu apa ya? Penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Ini contohnya. Wah, kalau pembakaran secara liar ini berbahaya sekali anak-anak. Jika kita tidak mengetahui jika mereka membakar secara liar, maka ia akan terus-menerus membakar jika tidak ditegur atau tidak
laporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi, ke siapa lagi, Pak Kades, Pak Lurah. Maka jika anak-anak melihat nih ada yang membakar secara liar, baiknya kita laporkan nih, nggak apa-apa kita laporkan kepada siapa? Pak RT. Nah, nanti kalau ini tidak tahu, mereka tidak fokus kepada lahan yang mereka bakar, maka ia akan merambat. Mereka bisa nanti apinya bisa merambat ke rumah kita. Nah, jadi nanti rumah kita bisa ikut terbakar. Penyebabnya juga bukan hanya menyebabkan banjir, tapi bisa membakar lingkungan ini secara luas. Jadi, kalau ada yang membakar hutan secara liar dan kalian mengetahui, maka cepat laporkan ya anak-anak. Baik, contoh kedua, nih, membuang sampah secara sembarangan. Waduh, banyak banget ya anak-anak sampahnya. Padahal kan tempat sampah sudah disediakan. Nah, ini yang ibu maksud tadi, membuang sampah secara liar atau secara tidak di tempatnya. Ia akan seperti ini, ia akan menumpuk. Nah, ia akan menyumbat selokan. Nah, ini yang mengakibatkan banjir. Menyumbat selokan, pengaruh sungai menjadi berbau, berwarna. Karena air yang sehat itu tidak berbau dan tidak berwarna. Terus membunuh hewan-hewan yang makhluk hidup yang berada di sungai seperti ikan, terus tumbuhan eceng gondok, apalagi pokoknya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang berada di lingkungan di sungai. Jadi mulai sekarang anak-anak jangan sampai membuang sampah pada sembarangan. Karena kan sudah disiapkan nih, contohnya di sekolah sudah ada tempat sampah. Jadi kalau habis jajan, beli es, langsung buang nih ke tempat sampah. Ini tempat sampah. Nanti kalau ada temennya yang buang sampah sembarangan, anak-anak boleh menegurnya. Misalnya siapa ya? Wah, Arin. Misalnya si Rara ketemu si Arin nih. Arin buang sampah sembarangan. Rara boleh negur. Rara bilang, Arin buang sampah pada tempatnya. Karena sudah disiapkan tempat sampah di sekeliling kita. Begitu. Nanti kalau si Rara buang sampah sembarangan, si Arin juga boleh menegur si Rara. Bilang juga, Rara kan sudah ada tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Gitu. Yang lain juga boleh negur nih. Misalnya si Hafiz lagi buang sampah sembarangan, ditegur sama Rara atau sama Arin, si Hafiz nggak boleh marah. Karena kenapa? Karena itu hal yang baik. Misalnya Hafiz membuang sampah, terus ditegur sama si Arin sama si Rara, Hafiz marah. Nggak boleh, karena kenapa? Perbuatan yang Hafiz lakukan itu perbuatan yang salah. Lalu ditegur oleh si Rara dan si Arin, itu mereka menegur secara baik, maka itu perbuatan yang benar. Tapi untuk si Rara dan si Arin menegurnya jangan sambil marah-marah, biar si Hafiz nggak emosi. Misalnya Hafiz membuang sampah sembarangan nih, hoi Hafiz, kamu mau ambil marah-marah gitu. Hafiz ikut marah dong. Kalau negurnya secara baik, Hafiz jangan buang sampah sembarangan ya, kan sudah ada tempatnya. Nah, maka Hafiz tidak akan marah nih, maka ia akan menurut, membungkus sampahnya lagi, lalu dibuang ke kotak sampah. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Baiklah, di sela-sela pelajaran ini agar supaya tidak tegang, tidak bosan, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking atau sebuah nyanyian agar anak-anak semangat lagi untuk belajar. Baiklah, ikuti Ibu ya sambil bernyanyi. Yang hafal boleh bernyanyi, lalu ikuti gerakan Ibu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Prok, prok, prok. Kalau kau suka hati, injak bumi.
Frog, frog, frog. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore, hore. Baiklah, sebatas itu saja sedikitnya. Ibu akan mengasih 5 soal kepada anak-anak tentang pengaruh perilaku masyarakat terhadap peristiwa alam. Didengarkan dan dicatat ya, supaya ingat. 1. Contoh perilaku yang menjaga lingkungan adalah A. Membuang sampah di tempat yang disediakan. B. Membuang sampah rumah tangga ke selokan. C. Menebang pohon di hutan secara liar. D. Membuang limbah pabrik di sungai. Nih, siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Yang tahu jawaban sekalian kita bahas ya. Ada yang tahu apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Membuang sampah di tempat yang disediakan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, agar tidak terjadinya banjir. Lalu yang kedua, persediaan air bersih semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah A. Masyarakat rajin menanam lahan yang gundul. B. Orang tidak menebang pohon-pohon di hulu sungai. C. Pohon-pohon di hutan habis ditebang. D. Masyarakat meninggalkan kebiasaan peradangan berpindah. Ya, jawabannya adalah C. Pohon-pohon di hutan habis ditebang. Nah, jika pohon-pohon di hutan habis ditebang, maka ia akan mengurangi air bersih yang akan beredar di lingkungan kita. Jadi, jangan tebang pohon-pohon secara liar. Nomor 3, kebiasaan membuang sampah di sungai akan menyebabkan A. Penyakit, B. Tanah longsor, C. Gempa bumi, C. Banjir. Apa ya? Jika kita memiliki kebiasaan membuang sampah di sungai akan menyebabkan apa tadi? Ya, benar. D. Menyebabkan banjir. Jadi, kalau kita membuang sampah di sungai akan berakibat besar terjadinya banjir. Lalu yang keempat, berikut ini yang bukan menjadi penyebab banjir adalah A. Penggundulan hutan, C. Teras sering, C. Ladang berpindah, B. Pembuangan limbah ke sungai. Yang bukan penyebabnya apa? Ya, B. Teras sering. Lalu yang 5, berikut ini yang tidak termasuk bencana alam adalah A. Banjir, B. Gunung meletus, C. Pesawat jatuh, D. Gempa bumi. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Pesawat jatuh. Karena pesawat jatuh itu tidak disebabkan oleh adanya bencana alam. Karena ia murni jatuh karena ada apa ya? Contohnya kerusakan pesawat. Saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari pada baiknya kita membaca doa. Baik, setelah membaca doa, maka selesai pula pelajaran kita hari ini. Ibu akan menutup dengan melafazkan lafaz Alhamdulillah. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.